Alvin tiba-tiba meledak. Dia berseru dan mengutuk, "Sialan kau, Cheng. Aku tidak mengganggumu. Tapi kamu masih berani meneleponku dan menanyakan sesuatu padaku? Bukankah kamu seorang profesional dalam pemalsuan? Kamu tidak bisa membedakan hal-hal dari kerajaan B atau kerajaan A? Mengapa kamu tidak melepaskan matamu dan biarkan aku melemparkannya ke tanah dan membuat suara keras?" Ketika Master Cheng mendengar ini, dia tahu bahwa Alvin juga telah mengetahui hal ini dan berkata dengan cepat, "Alvin, karena kamu tahu segalanya, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Benda itu bernilai 20 miliar. Tuan Murong menyuruhku menjual seharga 98 juta. Bagaimanapun, ini agak tidak bisa dibenarkan, kan?" Alvin gemetar karena marah dan memarahi. "Oke, kamu benar-benar hebat. Biar ku beritahu, barang itu dijual ke Rudy seharga 300 juta. Sekarang bukan hanya kamu. Jika kamu menginginkan sesuatu, Tuan Murong juga menginginkan sesuatu. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah ke nama keluarga Peter untuk memintanya. Tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa manajer coki dari toko barang antik merasa malu karena barang sialan yang kamu buat ini. Dia dilempar ke rumah neneknya, dan sekarang dia tidak bisa lagi mempertahankan pekerjaannya. Dia merasa akulah yang menyebabkan segalanya. Jadi dia akan mengungkap masalah ini dan menggunakan saya sebagai pendukungnya. Kebetulan, kamu merasakan hal yang sama. Kaulah yang menyakitiku selama dia mengusirku. Aku akan mengusirmu, dan kita akan mati bersama." Setelah mengatakan itu, Alvin berkata lagi, "Aku masih dapat menemukan kamu di tempat itu. Jika polisi terlibat dalam masalah ini, aku akan meminta polisi untuk menangkapmu. Jangan salahkan aku karena tidak etis. Jika kamu seorang yang sangat profesional, kamu bisa menyimpan Buddha perunggu kerajaan B untuk diri kamu sendiri dan menghasilkan banyak uang. Tapi kamu tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti, dan kamu menggunakan barang asli untuk dianggap palsu. Dan membuat barang antik untuk membuatmu terlihat seperti ini. Ini pertama kalinya aku melihat orang bodoh seperti itu." Ketika Master Cheng mendengar ini, suaranya bergetar ketakutan dan dia buru-buru berkata, "Alvin, harap tenang. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku baru mendengar bahwa barang itu dijual seharga 20 miliar. Aku benar-benar merasa tidak nyaman di hatiku. Kamu juga tahu bahwa dalam bisnisku, dan biayanya sangat tinggi. Setelah bekerja bertahun-tahun, aku belum menabung 20 miliar. Akibatnya, aku melewatkan ini hanya dalam sekejap. Uangnya sangat banyak, aku pasti merasa tidak enak." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, "Aku tidak menyangka masalah ini akan berdampak besar. Tolong berbaik hati dan jangan menikamku sama sekali." Alvin berkata dengan marah, "Aku tidak mengerti mengapa kalian tidak bisa mematuhi aturan bisnis. Tidak peduli kamu menjual tinggi atau rendah, apa yang kamu maksud dengan jual beli lagi? Apa kamu tidak mengerti?" Pada titik ini, Alvin menjadi semakin marah ketika dia memikirkan Chandra Haris dan bertanya dengan marah, "Jika kamu seorang pemalsu, kamu mungkin tidak akan bisa keluar dalam 10 tahun. Kamu masih menjilati wajahmu dan meneleponku untuk meminta sesuatu. Apa menurutmu aku tidak tahu kalau barang ini dijual seharga 20 miliar? Master Cheng terbatuk 2 kali karena malu. Aku tidak. Ku dengar barangnya dijual seharga 20 miliar, jadi aku khawatir." Alvin memarahi, "Apa kamu khawatir? Mengapa kamu begitu khawatir? Tidakkah kamu tahu logika cara kerja industri ini? Jika kamu menjualnya seharga 20 miliar, apa kamu akan mengembalikannya kepadaku? Mengapa kamu harus mengembalikan 20 miliar yang kamu peroleh dengan mengambilnya?
Pikirkanlah dengan beban 8,5 kilogram di pundakmu. Jika kamu menjual barang ini, apa kamu bersedia mengembalikannya? Jika kamu membunuh semua orang yang ingin membantumu, kamu tidak bisa menyerahkan 20 miliar, kan? Master Cheng ragu-ragu dan berkata, kamu menjadi makmur bersama Tuan Johan. Dengan kemampuanmu, jika kamu menemui seseorang bernama Rudy untuk meminta sesuatu, kebanyakan orang bernama Rudy tidak akan berani untuk tidak memberikannya. Sialan kau. Alvin menjadi semakin marah dan bertanya, kamu berencana untuk angan-angan? Apa kamu memukul kepalaku? Apa kamu pikir kamu bisa membodohiku dengan membantumu mendapatkan sesuatu kembali dengan mendaur ulangnya 10 kali? Dan saya dapat membantu kamu mendapatkannya kembali, meskipun kamu tidak tahu bahwa benda ini bernilai 20 miliar. Benarkah? Apa kamu begitu tergila-gila pada uang sehingga kamu bahkan tidak menerima logika dasar bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2? Master Cheng dimarahi oleh Alvin dan hanya bisa meminta maaf dengan panik. Maafkan aku Alvin, aku minta maaf. Ini adalah kesalahanku. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Biarkan saja aku tidak menyebutkan masalah ini. Aku akan menerima hilangnya 20 miliar. Mohon berbaik hati dan jangan menusukku. Aku telah berusaha keras untuk mencapai tempat ini. Tidak masalah jika semuanya hilang. Jika aku tidak punya tempat, aku akan tamat. Keluarkan dia dari sini. Alvin mengertakkan gigi dan berkata, biar ku beritahu padamu, aku telah berkecimpung di dunia barang antik selama bertahun-tahun dan belum menghasilkan banyak uang. Tapi aku tetap mengikuti aturan. Jika kamu tidak meneleponku, apa yang akan terjadi? Aku tidak akan mengklik kamu jika tidak terjadi apa-apa. Tapi panggilan yang kamu lakukan telah menghancurkan mentalitasku. Aku akan meninggalkannya di sini hari ini. Selama manajer Coki menyodokku, aku akan segera menyodokmu. Lalu aku akan menyematkan nama, nomor telepon, dan alamatmu di bagian atas lingkaran pertemananku. Dan kamu hanya bisa berharap untuk kebahagiaanmu sendiri. Karena itu, Alvin menutup telepon terlepas dari kenyataan bahwa Master Cheng di telepon masih memanggilnya Alvin, Alvin. Begitu dia menutup telepon, Alvin merasa sedih. Meski sudah lama terbiasa dengan kondisi dunia yang keras dan hati masyarakat yang stagnan. Dia tidak pernah menyangka bahwa di hadapan 20 miliar orang, setiap orang akan kehilangan batasan paling mendasarnya. Dan dia juga menyadari dengan jelas bahwa seiring dengan perkembangan sekarang, dia seperti secara tidak sengaja menggelindingkan bola salju di puncak gunung salju. Dan bola salju ini sekarang kemungkinan besar akan longsor dan sepenuhnya di luar kendalinya. Oleh karena itu, dia tidak lagi mengambil risiko. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Tama. Saat ini, Tama sedang berada di Hotel Sumber Air Panas Villa Elsa. Dia tiba-tiba melihat Alvin memanggilnya. Dia sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian dia menebak secara kasar tujuan panggilan itu. Jadi, dia menjawab telepon dan bertanya sambil tersenyum, "Alvin, kenapa kamu menelepon saya?" Alvin berkata dengan suara yang sangat khawatir dan menyesal, "Tuan Renza, saya menelepon kamu untuk mengakui kesalahan saya." Tama bertanya dengan sadar, "Kesalahan apa yang kamu akui padaku?" Alvin menghela napas dan tersedak, "Tuan Renza, saya semua di bawah pengaruh." Setelah mengetahui bahwa Rudy, mantan manajer toko barang antik, kembali. "Kupikir ayah mertuamu pernah diintimidasi olehnya sebelumnya, dan dia pasti memiliki kebencian terhadapnya. Jadi aku menghubungi ayah mertuamu dan mendapat ide buruk untuk membalaskan dendamnya. Tapi aku tidak menyangka kalau masalah ini akan menjadi sangat salah." Saat dia berkata, Alvin menceritakan keseluruhan cerita kepada Tama melalui telepon tanpa berani menyembunyikan apapun. Setelah Tama mendengarkan, dia bertanya, "Alvin,
Kamu tidak memberitahuku kapan kamu merencanakan masalah ini. Kamu tidak memberitahu saya saat kamu menerapkannya. Setelah selesai, kamu masih tidak memilih untuk memberitahuku. Sekarang sudah berakhir dan di luar kendalimu. Kamu bilang padaku, apa niatmu? Apa kamu ingin aku membantumu? Atau apa kamu ingin saya membantu kamu membujuk ayah mertua saya untuk berhenti meminta budak perunggu senilai 20 miliar kepada kamu? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.